Bu Selvi dengar. Tidur ngiler ambek ngorok-ngorok, iku dapat apa? Pahala. Kalau kalian jalan-jalan mau lebaran nang Matahari, pakai apa di sana? Baju. Selain baju, Bapak mau beli baju yang dicari apa? Apa? Topi. 70%. Apa itu? Diskon. Allah sekarang sedang mengobral. Pahala itu diobral di mana-mana. Bu Selvi tadi sudah nyari pahala. Turun ke sini sepatu berantakan, tak toto, dapat pahala Bu Selvi. Penak mencari pahala itu sangat mudah sekali. Nggak usah yang berat-berat, ngaji sampai semalaman, tidak seperti itu. Kalian sekarang membaca satu ayat saja pahalanya sudah dilipat gandakan. Diobral sekarang sama Allah. Ojo nyari obral baju saja, tapi pahala juga dicari. Nah, itu mulai sekarang sing masih umek ayo hadap depan semuanya. Lek Cek ngomong dewe tak suruh ngulangi nanti. Mulai sekarang yang puasanya masih bolong-bolong diusahakan tidak bolong lagi. Puasa itu apa pengertiannya puasa tadi? Ayo apa? Menahan, bukan hukumnya. Menahan apa? Lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti hakikat puasa itu dilakukan dari pagi terbit fajar sampai terbenamnya matahari memasuki waktu maghrib. Lek terus ketika jam 12 matahari berada di atas kepala. Di atas lurus jam 12. Aduh haus banget setelah berlari-larian. Adzan zuhur, saya mau berbuka. Biasanya kan ada cili-cili poso beduk. Boleh apa tidak? Boleh. Ada nggak poso beduk? Ada. Ada apa? Ada. Siapa yang masih puasa zuhur poso beduk? Ayo. Akbar. Ayo. Berarti ngaji poso beduk karena menunjuk orang lain. Ini jujur pinter siapa namanya? Alka. Bu Selvi beritahu. Tangannya turun semuanya. Sudah cukup. Iya, oh enggak jadi pinter poso maghrib apa Isa? Poso apa? Oh maghrib pinter. Dengarkan Bu Selvi. Puasa itu menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jangan suara. Saya ngomong mek Bu Selvi tok. Ketika zuhur ada yang berbuka, saya mau puasa beduk dulu sampai mama aku boleh kok aku puasa beduk. Sekarang aku haus banget, aku mau minum tok mau puasa beduk. Itu sama dengan tidak berpuasa. Karena tidak menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Puasa beduk iku digawe arek cilik-cilik, arek TK, TKA, TKB playgroup. Hanya untuk pembelajaran, belajar tok, belajar menahan lapar dan haus tadi loh. Kalau kamu kan sudah besar, berarti apa boleh puasa zuhur? Tidak. Wes gede mosok puasa zuhur. Puasa itu maghrib. Bu, saya mau puasa isya, kan tambah jauh. Boleh apa tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau maghrib ada orang buka, saya nggak buka. Puasanya kan berarti pahalanya tambah akeh Bu sampai isya. Boleh apa enggak? Tidak boleh, kan sampai terbenamnya fajar. Berarti ya maghrib sudah harus berbuka. Bu Selvi punya cerita. Ini cucunya Rasulullah. Namanya Hasan dan Husain. Ketika Idul Fitri, mereka itu berbuka dengan gandum yang sudah basi dari ibunya. Karena apa? Keadaan ibunya itu kekurangan sekali. Gandum yang basi masih dimakan. Sambil menangis ibunya menyuapi Hasan dan Husain.
ketika besoknya akan hari raya Idul Fitri, biasanya anak-anak seusia kalian itu senang semuanya. Kenapa kok senang pas Idul Fitri? Dapat uang, banyak jajan. Apa ini? Apa pahalanya? Pahala apa? Pahala ketika berpuasa sebulan penuh. Pintar. Siapa namanya dengan Riva. Riva. Ketika besoknya akan berlebaran, Hasan dan Husain belum punya baju baru. Dia tanya sama ibunya, "Bu, kenapa saya kok belum punya baju baru?" Ibunya dalam kondisi sangat kekurangan sekali, tidak bisa membelikan baju baru untuk Hasan dan Husain. Ibunya nangis. Dijawab, "Anakku, baju barumu masih ada di penjahit." Ibunya berbohong karena tidak mau menyakiti hati anaknya. Terus akhirnya disuruhlah tidur. Anaknya ini tidur. Ketika malam ada yang mengetok pintu. Tok tok tok. Dari dalam rumah dijawab sama ibunya, "Siapa yang ada di depan?" "Saya penjahit yang akan mengantar baju untuk anak-anakmu, yaitu Hasan dan Husain." Dia kaget. Dia merasa, saya tidak memesan baju kepada penjahit, tapi kenapa kok tiba-tiba ada yang datang mengirim baju itu? Terus akhirnya dibukakan pintu sama ibunya, diberikan bingkisan itu oleh penjahit itu tadi, dibawa masuk, ditutup pintunya, dibuka, isinya ada sepatu, ada celana, ada jubah dan lain-lain. Anaknya dibangunkan dari tidur. "Anakku, bangunlah, ini penjahitnya sudah mengantarkan baju ini." Terus anaknya senang karena tadi dibilang, ibunya masih heran, siapa itu yang mengantar baju. Ibunya juga nggak tahu siapa itu. Akhirnya bajunya dipakaikan, ukurannya pas. Padahal kalau kita ke penjahit harus apa dulu? Diukur dhisik. Engko iki koyo gak penak, jadi balik nomor nang penjahit. Itu tidak ada yang mengukur. Dia hanya berbohong kepada anaknya, tapi tiba-tiba datang penjahit yang mengantarkan baju. Keesokan harinya, ketika hari raya, Hasan dan Husain ini bertemu dengan Rasulullah. Cucunya ini tadi digendong, diciumi sama Rasulullah. Terus tanya ke ibunya, "Anakku, apakah tadi malam ada penjahit yang mengantar baju ke rumahmu?" "Iya ayah," jawabnya. "Tahukah kamu siapa itu?" Siapa kira-kira? Ayamnya. Siapa? Le ayahnya lah ibu kenal. Siapa? Loh, Rasulullah yang bahe ya kenal mesti ini. Siapa kira-kira? Siapa? Hah? Yang datang itu adalah malaikat Ridwan yang diperintah oleh Allah. Kenapa? Karena pada hari raya itu adalah hari kemenangan. Semua harus berbahagia. Tidak mau ada orang di bumi dan langit ini yang melihat Rasulullah dan keturunannya tidak bahagia ketika hari raya. Jadi Allah mengutus malaikat Ridwan, berikan baju ini untuk cucu Rasulullah. Kita ini juga anak cucunya Rasulullah, keturunannya. Jadi semuanya harus berbahagia menyambut Ramadan, hari raya. Ojo mek seneng dapat bajunya toh. Ya, semuanya harus senang, termasuk puasanya. Anggap saja baju itu adalah hadiah karena 1 bulan ini kalian sudah berhasil menahan lapar dan haus. Siapa yang sudah beli baju? Siapa yang bajunya 2? Boleh dikasihkan selfie 1, Bu Selfie belum beli soalnya. Loh Bu. Mama lain kata jalan berbagi baju, masa kalian gak mau? Tapi kita kawannya penjahit nanti tak besar bisa. Bisa. Laki-laki bisa pakai anak laki-laki juga. Ayo. Perempuan juga punya Bu Selfie. Kalau sih kepingin berbagi, padahal harus berbagi loh, cek dapat
Bu Selvi. Tos sik. Tos. Nah, Tadi jawab. maknanya puasa itu hari raya itu adalah maknanya kemenangannya. Ojo bengong baju barunya. Siapa sih yang gak dibeliin baju nangis? Siapa sih gak beli baju nangis? Oh, dari Arka dibeliin ibu sendiri, Arka gak minta. Oh pintar, contoh Arka. Pintar Arka. Nabung. Enak. Udah. Tepuk puasa. Tidak minum, tidak makan. Bicara mulut jaga mata. Tuhan tetap ibadah sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa puasa. Sudah tenang semuanya. Nyanyi sampai tenang. Jam berapa pengen istirahat? Pengen apa? Kok tanya jam? Pengen buka? Kurang 20 menit lagi baru kita istirahat. Capek? Tangannya boleh digini-ginikan, kakinya boleh. Oh iya, kakinya Berdiri nggak apa-apa, Bu. Berdiri semuanya. Kakinya. Ayo loncat-loncat kakinya. Sama saya keringgingan. Kakinya keringgingan sama Macamnya Ayo berdiri kakinya. Kakinya digerak-gerakkan semuanya. Ayo. Sudah semua. Boleh duduk lagi. Loh, tak tunggu loh. Yang duduk apanya yang duduk? Oh, yang duduk. Apanya? Punya cerita. Cucu Rasulullah lagi. Cucu Rasulullah namanya Al Hasan. Hasan, bukan yang kembar. Apa yang kembar? Kembar itu Hasan Hussein. Hasan Hussein. Ali. Ya, oh yang kembar itu yang itu tadi. Hasan itu setiap bulan puasa itu mempunyai kebiasaan selalu memanggil orang-orang tidak mampu, fakir miskin untuk berbuka di rumahnya. Berbagi berbuka di rumahnya. Ayo siapa yang mau berbuka di rumah saya? Hasan duduk Bu Selvi. Hasan itu selalu mengundang orang-orang, ayo berbuka di rumah saya. Dan ketika mengundang orang untuk berbuka, itu menunya tidak pernah kurang. Padahal orang fakir dan miskin di sana itu banyak sekali. Kalian sudah bisa membayangkan, lek datang banyak, otomatis hidangan yang disajikan juga akan banyak. Lek hidangan yang disajikan banyak, berarti uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Setiap hari selama bulan Ramadan dilakukan oleh Hasan. Terus suatu hari, ojo ngomong bisnya kebenangan. Suatu hari ada tamu yang datang. Pakaiannya biasa. Karena yang diundang adalah orang fakir miskin, sudah pasti orang ini tidak mampu. Dia mendapat satu paket makanan dari Hasan, diberikan. Setiap orang yang datang diberi. Tapi orang ini tadi hanya meminum air putih dan mengambil 3 buah kurma saja. Nasinya gak dimakan. Hasan tahu. Terus didatangi orang itu. Saudaraku, kenapa engkau tidak memakan makanan itu? Padahal kamu seharian sudah berpuasa, sudah pasti lapar. Foto itu. Kenapa kok tidak dimakan? Dia menjawab orang itu tadi. Karena saya ingin memberikan makanan ini kepada orang yang bekerja di kebun dekat rumah saya.
dia tidak pernah memiliki rasa capek, selalu bekerja dari pagi sampai petang padahal dia sedang berpuasa. Ketika berbuka dia hanya meminum air putih saja. Pagi dia datang bekerja lagi. Saya ingin menghadiahkan makanan ini untuk dia, untuk orang yang bekerja di kebun dekat rumahnya tadi. Saya sangat mengagumi kerja kerasnya. Dia menceritakan tentang orang itu tadi. Hasan tiba-tiba menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa kira-kira Hasan menangis? Sakit, terharu, betul, terharu. Kira-kira kalian tahu siapa orang yang bekerja di ladang tadi? Siapa? Malaikat. Siapa meneh ayo kira-kira? Nabi. Berarti Mbah Hasan. Bukan. Yang bekerja di ladang tadi adalah ayahnya Hasan yang mencari uang, yang memberi makan untuk orang-orang fakir miskin ini tadi. Dia rela mengorbankan apa yang sudah dia cari untuk orang lain. Kenapa? Karena memberi makan untuk orang yang berpuasa itu pahalanya banyak sekali. Berlipat-lipat gitu ya. Berlipat-lipat. Kita makan ketika tidak berpuasa, kita memberi jajan, kita untuk teman kita tidak berpuasa ini ya. Ketika teman kita yang kita beri jajan ini tadi melakukan kebaikan, kita ikut dapat pahalanya. Ini gak berpuasa. Apalagi kalau kita sedang berpuasa terus berbagi makanan, memberi makan untuk orang yang berbuka. Terus gak bisa dibayar pahalanya. Itu orang yang diberi saja masih memperhatikan orang lain, ingin memberi kebahagiaan karena menurut dia orang ini bekerja terus bukanya hanya meminum air putih saja, tapi ternyata orang yang dikasihani ini adalah orang yang memberi makan banyak orang fakir miskin di lingkungan sekitar. Hebat apa hebat? Hebat, hebat sekali. Siapa yang dalam bulan Ramadan ini lo gak puasa kan? Lah kok bawa minum? Lupa. Kok jadi minum, kok jadi sudah sampai lupa kan? Nyampe apa tadi? Ayo, siapa yang dalam bulan Ramadan ini sudah berbagi makanan kepada orang lain, memberi buka puasa untuk orang lain? Ater-ater memberi di musola. Takjil, memberi takjil di musola. Itu pahalanya masih banyak, Rek. Masih sampai 10, 50, itu banyak sekali. Sudah dilipat gandakan. Apalagi kalian hari ini tadi. Sengaja Bu Selvi gak ada yang ngomong. Masih Pak pindah di sekolah kono. Mulai di rumah deh kayaknya jajarin misalnya. Ayo mana jajar? Ayo jajar. Geser kok jajar. Geser. Ayo tolong ngatur kosen Cak. Nah, pintar duduk. Nah, pintar. Sudah? Siapa yang sudah memberi buka puasa untuk orang lain, itu pahalanya berlipat-lipat. Apalagi satu hari dari pagi setelah sholat subuh, tadarus dulu sebelum ke sekolah. Terus di sekolah berbuat baik, temennya nggak bawa pensil dipinjemi. Hal yang sepele itu. Tidak membawa pensil meminjami temannya. Itu pahalanya juga banyak, apalagi dilakukan ketika
Oleh sender. Ya. Kamu diam. Tak bicara diam. Sudah tidak ada suara. Mulai sekarang, ayo kita berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Berlomba-lomba. Lek ono temene berbuat salah, nggak oleh tambah disurai. Boleh apa tidak? Nggak oleh. Dosanya untuk kita. Ketika temannya berbuat salah, berarti selain Bu Guru yang mengingatkan, apa boleh kalian mengingatkan? Boleh. Hal kecil saja sekarang sama Allah langsung pahalanya berlipat. Makanya kita harus berlomba-lomba dalam mencari pahala, berbuat kebaikan. Sekarang, jangan berlomba-lomba jalan-jalan ke matahari nyari baju. Ini ceramah ini. Jangan berlomba-lomba jalan-jalan ke Ramayana nyari sandal. Kalau Allah sudah berkehendak, semuanya akan dipermudah. Lewat HP, belanja itu sekarang akan datang sendiri. Gak usah jalan-jalan kakinya kesel. Ya, semuanya akan datang sendiri. Seperti Hasan dan Husin tadi. Bersabar. Sabar, masa gak punya sabar. Allah itu kalau sudah rezekinya kita tidak akan kesasar. Lek wis baju iki ditakdirno Allah tadi godek Bu Selfie tidak akan pernah datang ke rumahnya Allah. Ya Leo. Karena itu sudah rezekinya yang diatur Allah untuk Bu Selfie. Begitu juga sebaliknya, lek baju lebaran ini sudah rezekinya Arul tidak akan pernah menggok ke rumahnya Nasrin. Jadi semuanya itu sudah diatur sama Allah. Kita tinggal menjalankan. Kita berusaha sebaik mungkin. Hal kecil-kecil kalian tidak merasakan. Yang kita lakukan hal kecil itu dampaknya besar, bukan cuma sekarang, tapi di masa akan datang. Ibaratnya kita sedang menabung. Nah sekarang menabung kebaikan, yang dipanen apa? Pahala. Bisa jadi nanti ketika kita kesulitan, kita akan mendapat kebaikan juga dari orang lain. Jadi akan kembali ke diri kita sendiri. Ada pertanyaan? Tidak. Capek? Capek. Kalau bisa tuh ya capek loh. Capek.
pertanyaan? Tidak. Tidak. Pertanyaan pertama. Jeng jeng jeng. Pertanyaan pertama. Pertama, sebutkan. Duduk kafe kok lagi gini. Duduk kafe. Oh, lagi duduk. Pertama kali. Pas 3 ada berapa orang? Iya banyak tahu Bu Selvi. Ada berapa jumlahnya? 4 ada 20. Berarti 53 orang. Sing ricuh rame tak tunjuk nomor 53. Koncone wae masuk Pak Guru istirahat. Spesial. Pertanyaan pertama. Siapa yang dapat menyebutkan pengertian puasa? Pengertian puasa yuk. Kasih yuk. Ada satu malam yang sangat istimewa pada bulan puasa. Malam apakah itu? Alvin, oleh saya. Apa yang Lailatul Qadar. Pertanyaan ketiga. Fokus semuanya. Pertanyaan ketiga. Ya Allah. Tadi Bu Selvi menceritakan tentang cucu Rasulullah yang kembar. Dapat baju baru dari malaikat Ridwan. Duduk. Duduk, Diva duduk. Siapakah nama cucu Rasulullah itu? Baju pink. Hasan dan Husain pintar. Baju pink. Dipikirnya silat. Pertanyaan keempat. Siapa yang bisa doa puasa? Niat puasa. Saya. Yang keras. Pintar. Boleh istirahat. Sekarang sudah niat puasa. Pertanyaan ke-5. Siapa yang bisa doa buka puasa? Tuh. Sila. Pertanyaan ke
Ojo makain. Karena sudah anteng, boleh istirahat.